Shalom kekasih-kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Allah akan menggenapi janji tentang kelahiran Ishak bagi Abraham dan Sarah. Dan lewat kejadian yang mustahil bagi dunia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kita nanti akan membaca di dalam Kejadian pasal 18. Dan kita akan temukan persiapan-persiapan bapak dan ibu rohani bagi bangsa-bangsa besar, yaitu Abraham dan Sarah. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kita minta Dia melawat kita, supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang kebenaran firman Allah ini. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hiralaraba shekiralarabayo. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah kami. Kuasa-Mu yang lebih besar dari segalanya, dan Kau tak pernah terlambat menolong kami. Shikirala rabaya rala rabaya rabaya rabaya. Shikirala rabaya rala rabara bara 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 bara. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, Lord. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, Lord. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Dari apapun juga, dari apapun juga, Shikira la rabaya rabara bara 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 bara. Shikira la rabaya la rabaya la rabila bara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segala-galanya. Bila Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Ya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Itu yang mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun melewati ujian, pencobaan yang silih berganti kami hadapi, tetapi selalu keputusan dan waktu Tuhan yang terbaik yang akan menggenapi seluruh janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu, atas jamahan-Mu, sehingga malam hari ini kami merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera. Kehadiran-Mu membawa sukacita yang kami perlukan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu seperti ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami tetap berdiri tegak, menghadapi apapun juga. Kami akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau. Dengan mengenal Engkau, maka kami tahu keputusan-keputusan yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kami. Dan kami akan tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan belajar tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya lewat hal-hal yang mustahil. Lewat hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dan dunia. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-18 bagian pertama ini, sebelum Sodom dan Gomora akan dihancurkan Tuhan, malaikat Tuhan menjumpai Abraham
untuk menyatakan penggenapan janji atas kelahiran putra perjanjian mereka, yaitu Ishak. Oleh sebab itu, untuk mengerti hal itu, mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 18. Ini bagian yang pertama, saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 15. Allah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera bangkit ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dekat kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah saudara, kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana Abram tertawa, ya, ragu dan tidak percaya atas janji Allah tentang keturunan yang akan diberikan di masa tuanya. Sekarang Sarah yang ketawa. Sekali lagi, Sarah sebagai calon ibu bangsa-bangsa meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Nah sebelumnya saudara, peristiwa ini terjadi
ketika 3 orang utusan Allah itu sedang menuju ke kota Sodom dan Gomora. Allah akan menghancurkan kota itu yang penuh dengan kefasikan dan kejahatan yang luar biasa. Namun sebelum mereka sampai ke Sodom, mereka singgah di tempat Abraham. Di bawah pohon tarbantin di Mamre itulah malaikat Tuhan ini dijamu oleh Abraham. Dari sini kita belajar. Kedatangan utusan Tuhan itu memiliki 2 sebab. Sebab yang pertama, kedatangan mereka akan mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Hanya 2 itu. Setiap kali Allah mengutus malaikatnya turun ke dunia, memiliki 2 implikasi. 2 akibat. Yang pertama akan mendatangkan berkat, atau yang kedua akan mendatangkan hukuman. Kalau malaikat itu datang kepada Abraham, kepada Sarah, jelas dia mengucapkan kata-kata berkat buat Abraham dan Sarah. Namun sementara nanti setelah ini mereka akan menuju ke Sodom, menuju ke Gomora untuk menjatuhkan hukuman bagi kota yang penuh dengan kejahatan dan kefasikan ini. Oleh sebab itu kita bisa melihat, kalau Allah datang melawat kita, punya 2 implikasi. Apakah itu membawa berkat, perkenanan, atau menegur kita, atau ingin menghukum kita. Nah, kita berharap kedatangan malaikat itu akan membawa berkat buat kita semuanya. Itulah sebabnya mengapa Abraham dengan sangat berharap supaya dia bisa menjamu para utusan Allah ini. Dia langsung lari ke Sarah, siapkan hidangan yang terbaik. Dia pergi ke kandang lembunya, dia potong lembunya. Dia panggil budak-budaknya untuk apa? Memasak yang terindah, yang terenak, yang luar biasa. Supaya pembawa kabar baik ini terpuaskan. Supaya pembawa kabar baik ini dilayani dengan sepantasnya. Bahkan dikatakan tadi sampai Abraham bersujud di hadapannya. Karena dia tahu kedatangan utusan Allah ini akan membawa berkat bagiku. Melayani hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan itu memiliki akibat yang luar biasa, saudara. Kita akan menerima berkat hamba Tuhan. Kita akan menerima perkenanan Tuhan. Sebab kita melayani utusan-utusan Tuhan. Sama seperti Abraham. Begitu berharap bisa melayani utusan Tuhan ini. Demikianlah kita. Yuk belajar untuk melayani hamba Tuhan. Orang-orang yang menjadi utusan Tuhan. Mungkin pelayan kita bukan menyediakan makanan, menjamu mereka, atau mentraktir mereka. Mungkin tidak seperti itu. Tapi ketika utusan Tuhan ini datang kepada kita, lalu menyampaikan kabar dari Allah kepada kita, kita harus merespon dengan penuh sukacita. Bukan seperti Sarah. Dia melecehkan. Dia ragu. Ya, secara masakan dia menjamu, tapi kabar baiknya dia tidak terima. Dia tidak percayai. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalau ada utusan Tuhan datang, kalau ada pelayan Tuhan datang, kalau ada hamba Tuhan datang menyampaikan sesuatu, terimalah, layanilah, dan percayalah pesan-pesannya untuk kita. Abraham tahu persis, saudara, bahwa ketiga utusan itu
memang betul-betul dari Tuhan. Ketiga utusan itu memang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Sekaligus akan menyampaikan kabar tentang penghukuman bagi Sodom dan Gomora. Jadi pelajaran pada hari ini, mari layanilah hamba Tuhan. Layanilah utusan-utusan Tuhan. Berikanlah mereka sesuatu yang pantas untuk diterima. Kalau dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dengarkan. Kalau ada bapak-bapak rohani kita yang sedang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dengarkan. Percayai. Kalau kita berlaku seperti itu, maka kita akan mendapatkan bagian-bagian berkat yang Tuhan sediakan. Seperti Abraham percaya. Walaupun tadi pernah tertawa, sekalipun Sarah tetap tertawa, tapi Tuhan tidak kurang cara untuk merubah keraguan-raguan mereka. Merubah ketidakpercayaan mereka menjadi sebuah sukacita dengan kelahiran anak perjanjian itu. Ini pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua adalah begini. Ya. Ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya. Ya, kata ketiga utusan Tuhan itu kepada Abraham. Di manakah Sarah istrinya? Istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini sebuah pesan Tuhan untuk penggenapan janji. Ini pesan Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Harusnya respon Sarah itu percaya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lihat di ayat yang 10 ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mengandung atau mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, menarik saudara, kata-kata aku sudah layu, ya, akan birahikah aku, ya, ketika Sarah sadar akan umurnya. Ya, ini memang sebenarnya dasarnya seperti itu, saudara. Sarah tertawa karena menggambarkan dirinya sebagai apa? Dalam bahasa Ibrani-nya itu beloti. Beloti itu begini. Sudah kadaluarsa. Sudah usang. Seperti sebuah atau sehelai kain yang sudah hampir terkoyak karena usia tua. Gaun, kain, ya, itu kalau usianya sudah tua gampang sekali dirobek, gampang sekali dikoyak. Nah, dirinya Sarah menggambarkan seperti itu dalam bahasa Ibrani-nya beloti. Aku sudah kadaluarsa, aku sudah usang, aku sudah lapuk, nggak mungkin lagi aku birahi. Kadang kalau firman Allah datang kepada kita, ingin mengkonfirmasi bahwa akan terjadi mujizat dalam hidup kita, kadang kita menaruh penilaian kepada diri kita. Mana mungkin Tuhan? Mana bisa Tuhan? Mana itu bisa terjadi dalam hidupku? Nggak mungkin Tuhan, nggak ada dasar untuk itu. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa sanggup berbuat apa-apa. Mana mungkin? Ini seperti Sarah yang menilai dirinya
sungguh sangat jauh dari kehendak Allah. Sarah pikir Allah tidak bisa melakukan kehendaknya dengan keterbatasan manusia. Sarah pikir mungkin Allah tidak bisa membuat sesuatu yang spektakuler. Allah itu adalah Allah yang rasional, tapi sekaligus irasional. Allah yang bisa dipikirkan oleh pikiran kita, oleh akal budi kita. Pekerjaan yang di pertemuan pertama saya katakan, pekerjaan ilmiah, bisa diukur, bisa diselidiki, bisa dimengerti lewat pikiran manusia, itu rasional. Tapi sekaligus dia bisa membuat sesuatu yang irasional, artinya di luar jangkauan pikiran manusia. Oleh sebab itu saudara, berkacalah dari peristiwa ini. Kalau Allah sudah berjanji kepada engkau, dan seolah-olah keadaanmu sekarang ini tidak memungkinkan janji itu terjadi, jangan pernah menilai dirimu sebagai beloti atau sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku, sudah usang. Aku sudah tidak mungkin lagi mendapatkan janji Allah itu. Buang jauh-jauh pikiran itu. Allah sanggup melakukan perkara-perkara di luar jangkauan manusia. Peristiwa ini mengingatkan Abraham dan Sarah. Sabar ya. Setahun lagi. Sabar ya. Setahun lagi aku akan kembali ke sini dan aku akan mendapati bahwa Sarah akan punya anak. Sarah akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Sepasti Allah berjanji, sepasti itulah juga dia akan menepati. Dan betul saudara, setelah peristiwa ini, setahun kemudian, kan ini usia Abraham 99 tahun. Usia Sarah 89 tahun. Jadi setahun lagi Allah menggenapi janjinya. Tepat ketika Abraham umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Allah selalu memberikan ketepatan waktu. Tadi kita menyanyikan pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah yang kita imani. Jangan menilai dirimu tidak pantas lagi menerima janji Allah. Percayalah, sekali dia berjanji, pasti akan menepati. Oleh sebab itu, mari. Coba kita renungkan baik-baik firman ini saudara. Janji apa yang belum digenapi dalam hidupmu? Perkataan-perkataan apa dari Allah yang belum terjadi dalam hidupmu? Sementara engkau percaya itu sebagai sebuah janji. Lewat mimpi, nubuatan, penglihatan, atau lewat firman yang kau renungkan setiap hari. Kalau itu kau anggap sebagai janji Allah, pegang baik-baik. Sekalipun mungkin keadaan kita tidak memungkinkan, tapi Allah sanggup. Dia berjalan di atas kemustahilan. Dia Allah yang rasional dan irasional. Percayai itu sebagai sebuah kebenaran, supaya kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk kita saudara. Kita renungkan firman ini. Bapa di surga, kalau selama ini kami menilai diri kami sebagai orang yang tidak pantas menerima penggenapan janji-janji yang kau ucapkan kepada kami, ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak mau seperti Sarah yang mentertawakan keputusan Tuhan.
Kami tidak mau seperti Sarah yang menilai dirinya terlalu rendah untuk sebuah penggenapan janji. Ya, secara fisik, secara kasat mata memang tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk percaya akan janji itu. Namun kalau Allah berkata, setahun lagi kamu akan punya anak, harusnya dipegang baik-baik oleh Sarah. Bukan malah mentertawakannya. Juga kepada kami ya Tuhan. Kalau janji itu datang kepada kami mau belajar untuk percaya, mentaati, dan menanti penggenapannya. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk pengertian-pengertian surgawi yang Kau berikan buat kami. Terus kami akan percaya kepadamu. Sebagai umat perjanjian, kami akan pegang baik-baik setiap perkataan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah lelah menanti janji Tuhan. Yang sudah capek menanti penggenapan janji atau jawaban-jawaban doa. Tuhan, segarkan kembali anak-anak-Mu. Pulihkan kekuatan mereka ya Tuhan. Teguhkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya semua yang Kau janjikan untuk kami tergenapi. Pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan ekonomi mereka. Pulihkan pekerjaan mereka. Buat berhasil setiap bisnis dan usaha mereka. Supaya mereka melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Kami tahu Allah tidak sedang mengulur-ngulur waktu. Namun Allah akan memberikan hal yang terbaik. Yang terindah pada waktunya. Itu kairos Tuhan. Dan Tuhan selalu berjalan di atas kemustahilan. Mujizat selalu terjadi di atas kemustahilan. Jadi kalau kami melihat mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami akan dengarkan setiap perkataan-perkataan firman Allah. Baik lewat Alkitab yang kami baca, maupun lewat khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Sebab mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Seperti Abraham menjamu para utusan itu. Demikianlah kami mempercayai apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Tuhan itu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Yang terikat akan dilepaskan. Dan anak-anak-Mu akan menerima setiap janji-janji Allah dalam kehidupannya. Sebelum kami akhiri program ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa naik bertemu di awan-awan yang pernah. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Di dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.